Pada sesi satu, yang menjadi coach adalah saya, Bu Irna Maekawati, dan yang menjadi coachee adalah Ibu Solihah. Berikut percakapan coaching yang akan kami lakukan. Halo Memlika, apa kabar? Halo Bu Irna, alhamdulillah kabar baik Bu Irna. Alhamdulillah, sehat selalu ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah sehat meskipun dengan berbagai kesibukan yang ada ini. Iya, tetap semangat ya Mbak? Tetap semangat. Iya nih, Memlika, tujuannya apa nih kita melakukan percakapan coaching kita hari ini? Iya, jadi begini Mbak Irna. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa ada suatu masalah ya berkaitan dengan kesibukan saya. Gitu akhir-akhir ini kan ada banyak tuh kegiatan yang overlapping, jadi tumpang tindih gitu ya. Ada kegiatan mengajar setiap harinya, kemudian ada kepanitiaan PPDB, kemudian ada kegiatan sosial media, digital marketing gitu kan, dan yang kita lalui bersama ini kegiatan guru penggerak gitu. Jadi ya agak-agak sibuk dan kurang bisa bagi waktu gitu ya. Baik, Mbak. Jadi Mbak Lika merasa sekarang ini kesibukannya bertambah karena banyak kegiatan yang overlapping, banyak kegiatan yang tumpang tindih, ada mengajar, kemudian kesibukan di kepanitiaan, sosial media, dan kegiatan guru penggerak ini, betul ya Mbak ya? Iya. Iya. Pastinya Mbak Lika ini merasa lelah begitu Mbak? Iya Mbak, benar Mbak? Iya, jadi saya merasa itu kurang bisa bagi waktu gitu ya, kurang bisa bagi waktu untuk keluarga, bahkan untuk me time sendiri nih kadang. Untuk me time sendiri itu kadang-kadang aduh ini gimana ini ya, sampai rumah capek, kemudian ada tugas yang belum terselesaikan, jadinya mikirnya sampai rumah masih mikir lagi gitu ya. Oh begitu. Nah kira-kira nih kategori Mbak Likah kalau selama ini yang diinginkan itu seperti apa Mbak? Jadi keadaannya yang ideal mungkin ya Mbak ya, seperti apa Mbak yang Mbak inginkan? Ini yang saya tunggu dari percakapan dengan Mbak Irna ini sebetulnya. Iya. Saya ingin Saya ingin di antara kesibukan saya ini ya saya ingin bisa bagi waktu gitu ya, bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa punya me time gitu kan, bisa berbagi waktu untuk keluarga, dan yang paling penting nih tugas-tugas saya itu semuanya terselesaikan gitu, termasuk tugas guru penggerak ini. Iya. Iya. Nah kira-kira indikatornya apa nih yang Mbak Likah harapkan? Indikator yang ideal dari pekerjaan yang Mbak Likah ini yang bagaimana ini yang Mbak Likah inginkan? Ya, yang jelas ini indikator idealnya bisa mengerjakan tugas tepat waktu ya kali ya, bisa mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian badan juga nggak capek gitu, bisa ngatur-ngatur, pinter-pinter ngatur waktu aja gitu. Tapi selama ini kan saya belum bisa gitu ya. Gitu. Kalau misal nih Mbak, kalau yang Mbak Lika sebutkan itu tadi tuh idealnya di 10 gitu ya angkanya. Sekarang Mbak Lika merasa diri Mbak Lika ini ada di angka berapa Mbak? Kalau saat ini saya merasanya lebih ke angka 5 kali ya. Oh begitu. Betul. Kalau begitu bagaimana nih caranya Mbak Lika untuk mengatasi hal ini? Kira-kira gimana? Apa yang mau Mbak Lika lakukan? Saya ya harus untuk bisa bagi waktu ya mungkin dengan berbagai kegiatan A, B, C, D dan sebagainya itu ya mungkin satu saya prioritaskan dulu kali ya, mana yang
due date-nya atau deadline-nya yang paling dekat gitu untuk saya lakukan gitu kan. Termasuk kegiatan mengajar itu kan memang setiap hari gitu ya, kegiatan mengajar setiap hari itu memang sudah menjadi kewajiban yang setiap hari kita lakukan. Tapi untuk tugas-tugas yang lain mungkin ya bisa saya prioritaskan dulu gitu ya, mana yang paling penting dan mana yang deadline-nya udah kejar tayang nih ya, itu yang mungkin saya lakukan dulu kali ya. Oke. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Mbak yang bisa Mbak Likah lakukan? Selain itu ini ya, iya saya ingat sih mungkin bisa kita pakai strategi ini ya biar kita ingat gitu ya, untuk strategi menulis di note kali ya. Menulis di Bagus. note, jadi nanti prioritaskan hari Senin ini ngapain aja nih, ada tugas yang deadline-nya udah harus dicapai enggak gitu ya. Begitu ya Mbak. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Mbak Likah nih untuk melakukan itu Mbak? Iya ya, yang bisa bantu saya, kayaknya saya butuh semangat nih ya, semangat dari teman-teman kayaknya. Mungkin dari Kompras komunitas praktisi CGP ya, di situ kan kalau saya lihat kan memang teman-teman banyak yang menyemangati satu sama lain sehingga kita itu masih kuat waktu menghadapi kenyataan. Kemudian ke rekan-rekan seprofesi kali ya, rekan-rekan seprofesi, dan tentunya ya memang butuh kerjasama sih kalau ketika kita mengajar, butuh kerjasama dengan anak-anak juga ya. Baik, berarti Mbak Likah nantinya akan dibantu dengan rekan dan juga anak-anak begitu ya Mbak ya. Kira-kira Mbak Likah kapan nih mau memulai rencana ini? Nah, sepertinya ini kayaknya harus direncanakan secepatnya ini ya, biar masalah saya ini tadi kan Mem Irna, saya katakan kepada Mem Irna level 5 ya, biar bisa naik levelnya kali ya. Saya akan melakukan secepatnya sih ya, mungkin mulai hari ini ya, setelah kita coaching gitu ya. Mulai hari ini ya Mbak, bagus Mbak. Iya, saya menuliskan ya prioritas apa dari semua kegiatan gitu ya. Iya. Ini tak terasa nih Mbak ya, ternyata waktu kita ini berjalan dengan cepat. Kita sudah sampai di penghujung ini Mbak ya, nggak kerasa ya Mbak kita ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Loh, saya juga nggak terasa juga ini, ternyata ya apa yang sudah kita bicarakan ya akhirnya menemukan solusi ya. Iya ya Mbak. Kira-kira apa nih yang Mbak Likah dapatkan nih dari percakapan kita hari ini Mbak? Ya baiklah, karena ini ya kita tadi coaching ya, tidak terasa juga saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi gitu kan, dengan kegiatan yang overlapping, tumpang tindih. Ternyata saya memang harus belajar untuk memanajemen waktu saya dengan baik. Misalnya kita prioritaskan dulu nih apa kegiatan yang paling penting untuk dilakukan, termasuk dengan deadline-nya, dan yang paling penting ya ini ya kita tuliskan di note nih. Saya sudah nggak sabar nih. Iya. Tapi juga saya butuh semangat loh dari teman-teman ya, untuk saling menyemangati. Iya. Untuk saling mengingatkan tentunya. Iya. Saya penasaran loh Mbak, minggu depan itu tadi kan Mbak Likah mengatakan di level 5 sekarang ya Mbak ya, betul ya Mbak? Iya. Iya, tadi kan berusaha Mbak Likah ingin meningkatkan levelnya. Gimana kalau kita minggu depan ngobrol lagi Mbak? Saya penasaran loh. Oh iya. Jadi kita level apa belum nih ya? Iya, kita tentukan waktunya besok ya. Ini ada perubahan nggak dalam diri saya gitu. Kalau perlu ya di coaching lagi deh sama Mbak Irma. Ya. Iya, minggu depan kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Iya, oke siap. Terima kasih loh waktunya. Iya, terima kasih juga ya Mbak atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikut refleksi diri latihan coaching. Saya Irna Maikawati sebagai coach. Refleksi diri saya adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan,
Selama percakapan coaching yang saya lakukan dengan Bu Lika, alhamdulillah untuk langkah tirtanya sudah tercapai semua, percakapan berjalan dengan lancar, percakapan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin keterampilan komunikasi ya, karena coaching ini butuh jam terbang tinggi. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan coaching, maka obrolan-obrolan itu bisa mengalir dengan sendirinya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yang bisa saya lakukan adalah saya fokus kepada coaching, menyimak dengan baik permasalahan coaching, kemudian dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran penuh fokus kepada coaching, sehingga permasalahan coaching ini coaching bisa menggali potensinya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yang perlu saya lakukan adalah dengan berlatih coaching, sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching baik kepada rekan, kepada murid maupun untuk kepentingan sekolah. Begitu dari saya, refleksi diri sebagai coach. Silahkan Mbak Lika sebagai coaching. Iya, terima kasih Bu Irna sebagai coaching. Ini umpan balik saya ya setelah melakukan percakapan coaching tadi ya. Alhamdulillah ini saya merasa lebih baik gitu ya, lebih baik dalam arti perasaan saya, juga pikiran saya agak lebih rileks karena saya merasa solusi yang selama ini saya idam-idamkan itu muncul gitu kan dengan kegiatan percakapan coaching ini. Yang tadinya saya berpikir, aduh sudah enggak, ini rasanya sulit gitu dengan kegiatan yang tumpang tindih, banyaknya kegiatan ya, tapi akhirnya yang saya merasa tadi di level 5 gitu ya, saya memang harus meningkatkan diri ke level berikutnya gitu kan, dengan cara memanajemen diri dengan baik, memanajemen waktu saya gitu kan, kemudian juga membuat catatan-catatan kegiatan prioritas apa yang harus dikerjakan dulu. Jadi saya rasa dari hasil percakapan coaching dengan Bu Irna ini memberikan hasil yang positif bagi diri saya, baik secara lahir maupun batin gitu kan. Ya terima kasih Bu Irna atas waktunya sudah meng-coaching saya hari ini gitu. Untuk sesi 2 di sini akan kita lakukan percakapan coaching. Saya Soleka sebagai coach dan Bu Irna Megawati sebagai coaching. Berikut percakapan dialog coaching kami. Halo Bu Irna, Assalamualaikum nih, selamat siang. Halo Mem Lika, waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Iya, ini saya yang lagi butuh nih Mbak, di coaching sama Mem Lika. Iya. Kalau gitu kita akan coaching sebentar ya. Kira-kira hari ini Bu Irna ada masalah apa atau pengen ngobrol apa siang ini? Iya nih Mbak, saya lagi galau nih Mbak. Salah satu kelas yang saya ampuh, ya itu anaknya itu kok susah ya diajak aktif ya. Cenderung pasif gitu loh, beda dengan kelas-kelas yang lain. Jadi saya bingung ini, mau saya apakan ini kelas saya ya? Bingung saya Mbak. Iya, mohon maaf, itu untuk beberapa anak atau sebagian besar anak yang pasif gitu ya? Sebagian besar kelas Mbak. Oh sebagian besar anak iya, ya? Iya, makanya saya ya, di kelas tersebut. Iya, makanya saya kan jadi bingung Mbak, ini kelas kok nggak bisa aktif, jadinya kan kita susah Mbak, kita mau memberikan pembelajaran itu jadinya susah gitu kalau anak-anaknya nggak mau aktif. Iya, baik. Oke, jadi Bu Irna ini sedang menghadapi masalah mengajar sepertinya ya, ada kelas tertentu yang sebagian besar anak-anaknya itu sulit kayaknya diajak untuk kerja sama belajar, kurang kooperatif ya, kemudian cenderung pasif gitu ya. Iya Mbak, betul. Apa yang Bu Irna inginkan? Apa yang Bu Irna ingin dapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi nih Mbak, gimana caranya biar anak-anak itu
aktif, diajak diskusi jalan, ketika pembelajaran ada terjadi dua arah gitu, Mbak. Jadi harapannya nanti kalau mereka aktif itu kan nilainya jadi baik, Mbak. Mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Kalau mereka cenderung pasif, saya kan nggak tahu, Mbak, ini udah paham apa belum, kan gitu ya. Iya, memang masalah kegiatan mengajar itu memang pasti ada sesuatu ya, pasti ada Iya. sesuatu masalah, pasti ada itu. Nah, ini kalau boleh tahu tadi Bu Irna menyebutkan kalau yang ingin Bu Irna dapatkan dari pembicaraan kita itu mendapatkan solusi anak-anak itu menjadi aktif. Nah, kalau boleh tahu nih, aktif yang seperti apa sih yang Bu Irna maksud itu? Aktif yang saya maksud itu anaknya itu misalkan saya melempar pertanyaan, anaknya aktif menjawab. Kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan diskusi mereka saling aktif memberikan pendapat. Ketika kegiatan misalkan saya berikan tugas proyek mereka aktif melakukan pembimbingan. Bu ini kurangnya di mana gitu. Saya pengennya seperti itu, Mbak. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh saya katakan nih, jadi anak-anak itu memang mempunyai jiwa keaktifan yang tinggi ya ketika ada pembelajaran dengan Bu Irna sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai gitu ya. Iya, Mbak. Nah, kalau ada 10 level nih Bu Irna, bagaimana Bu Irna itu menggambarkan murid yang aktif atau mohon maaf murid yang Bu Irna hadapi saat ini gitu, kelas yang Bu Irna hadapi saat ini tuh ada di level berapa? Ini mohon maaf ya Mbak ya, kayaknya tuh di level 4 Mbak. Anak itu susah sekali untuk aktif Mbak. Mereka cenderung pasif, iya, tak tanya diem. Suruh diskusi, diem, gitu Mbak. 4 atau 3 lah Mbak, 4. Makanya saya bingung Mbak. Belum bisa mencapai 5 ya. Iya Mbak, iya Mbak. Makanya saya perlu di coaching ini Mbak. Iya, insya Allah nanti lama kita menemukan solusi. Nah, kira-kira kedepannya Bu Irna menginginkan mereka itu ada di level berapa gitu? Saya rasa dengan kondisinya sekarang mereka di level 8 itu sudah cukup baik ya Mbak ya. Gak usah 10 deh Mbak, 8 aja dulu. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Bu Irna nih, anak-anak yang ingin diperlakukan, maksudnya tadi ya mereka itu pengennya Bu Irna menjadi aktif gitu kan, lebih fokus dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang akan Bu Irna lakukan nih dalam waktu terdekat ini gitu? Mungkin saya akan mengubah strategi pembelajaran kali ya Mbak ya, atau mungkin saya ubah dengan game permainan Mbak. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan biasa, mereka itu kan nggak mau jawab tuh. Saya akan merubahnya gimana kalau dengan game-game gitu. Jadi anak-anak yang permainan game, yang siapa yang dapat jackpot, nah berarti dia harus menjawab gitu ya Mbak, untuk menstimulasi ya Mbak ya. Kemudian bisa juga untuk pembagian kelompok diskusi mungkin juga perlu saya ubah ya Mbak. Kalau selama ini mereka kan memilih sendiri kelompoknya, mungkin ini akan saya ubah Mbak. Iya, mungkin saya akan ubah dengan permainan juga. Jadi dengan permainan itu secara acak untuk membagi kelompok Mbak. Oh gitu ya. Ya bagus itu dengan strategi pembelajaran yang baru gitu ya yang akan dilakukan, kemudian ada game-game juga, kemudian pembagian kelompok. Sepertinya kalau boleh saya katakan nih keberpihakan kepada murid ini ada banget gitu ya. Nah, kira-kira kapan itu akan direalisasikan? Saya rasa minggu depan, Mbak. Saya ketemunya itu hari Selasa minggu depan, iya. Ketemu mereka, jam pembelajaran mereka, iya hari Selasa minggu depan. Siapa nih yang kira-kira bisa bantu Bu Irna ini untuk merealisasikan solusi ini? Saya rasa rekan saya ya Mbak, rekan sejawat gitu, Bu Ratna mungkin bisa. Jadi saya nanti akan konsultasi tentang strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan, seperti game-game apa yang bisa saya terapkan, dan
tadi metode untuk pembagian kelompok agar mereka lebih aktif dalam diskusi. Oh gitu, iya. Nah, kayaknya kita sudah ada di pojok session nih Bu Irna ini. Oh Tak iya ya terasa Mbak ini. ya, nggak terasa ya Mbak Nah, ya kita ngobrol dari tadi ya Mbak ya, dan nggak terasa juga nih ternyata yang tadi bikin saya galau, sekarang sudah iya, tercerahkan ini Mbak dengan sendirinya ya Mbak ya. Iya ini, oke, saya jadi iya. menemukan Jadi solusi ini Mbak. betul. Jadi Bu Irna yang sudah Bu Irna dapatkan ini apa ini dari pertemuan kita kali ini? Iya Mbak, yang tadinya saya galau, saya pusing Hmm, anak ini harus diapakan, ternyata saya sudah menemukan hmm, solusinya Mbak. Jadi saya jadi alhamdulillah. punya ide ini ya, untuk saya terapkan Iya, ini Mbak. oke. Alhamdulillah ya, ternyata coaching Iya, kita kali ini, aduh, ini useful banget nih, ya. iya. Oke, baik. Sepertinya udah lega nih perasaan Bu Irna nih. Kalau gitu, saya ingin ketemu Bu Irna minggu depan lagi deh, sesudah melakukan apa namanya strategi tadi. Jadi saya ingin tahu ini hasilnya seperti apa. Kalau bisa ya kita melakukan coaching lagi kali ya. Iya boleh Mbak, nggak apa-apa Mbak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Mbak ya, kita ngobrol lagi ya Mbak. Oke, iya. Oke, terima kasih loh waktunya loh ya. Iya Mbak, sama-sama ya Mbak, saya juga terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, oke. Baik, untuk sesi yang kedua ini dengan coach saya Soleka dan juga coach Bu Irna Maikawati, saya akan merefleksikan diri saya ketika coaching tadi, yaitu apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik tentunya saya bisa menerapkan alur tirta ya, alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Alur tirta yang dari tujuan, kemudian notifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab, alhamdulillah bisa melaksanakan semua tahapan dari alur tirta tersebut. Kemudian tidak ada unsur melabel atau menjudge. Kalau menurut saya tadi, apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki ketika tadi di alur tirta untuk identifikasi masalah ya, itu untuk identifikasi itu saya merasa memang diri saya harus terampil gitu ya, terampil dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, connecting the dots gitu kan, dan juga strategi berpikirnya memang harus menguasai ini untuk keterampilan komunikasi juga gitu kan. Kemudian apa yang saya lakukan tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelumnya saya melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu untuk menguasai kesadaran diri saya, pengelolaan diri, sehingga nanti saya berhadapan dengan coaching itu juga merasa coaching ini saya perhatikan dan saya fokus pada coaching. Kemudian saat melakukan coaching, saya berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan dan fokus tentang apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang tadi saya merasa memang kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi, yang memang yang harus saya perbaiki adalah mencoba untuk melakukan coaching mencoba untuk melakukan coaching terhadap rekan-rekan yang lain, terhadap anak didik saya, mungkin ya bisa dikatakan sebagai tahap latihan gitu kan, karena practice makes perfect ya, dengan berlatih itu ya semuanya akan menjadi sempurna gitu ya. Baik, untuk sekian untuk refleksi diri saya sebagai coach. Kemudian untuk Bu Irna, monggo bisa memberikan umpan balik dari kegiatan coaching kita hari ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan umpan balik sebagai coaching. Jadi apa yang Anda rasakan pada saat di coaching,
Jadi perasaan saya di coaching itu saya merasa nyaman karena, coaching yang dilaksanakan berlangsung dalam suasana santai. Kemudian selama coaching itu tidak terasa saya menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang tadinya saya bingungkan gitu, dan mengalir begitu saja ternyata saya bisa mendapatkan solusinya. Kemudian coach memberikan perhatian penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat saya berpikir untuk solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya rasa itu terima kasih atas coaching-nya dari Memlika sehingga saya bisa lebih tenang dan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu, terima kasih.